Sana YouTube gimana? Sebelum kita mulai membahas materi kali ini, kita hadiah Fatihah dulu dengan harapan apa yang kita bahas menjadi ilmu yang barokah manfaat di dunia akhirat. Al-Fatihah. Disimak ya. Telah sampai di masalah yang ke-10 di halaman 10 baris 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari bawah. Ini langsung saja saya beri waktu untuk berkomentar ya. Maksudnya kalau saya ngomong salah langsung saja dibantu ya. Hukum. Jadi di pembahasan terkait wudhu ini ada beberapa masalah yang jumlahnya katanya Pak Sutari ada 14 kemarin. Itu lemurah. Ya. Masalah ada yang sampai 14. Kali ini membahas masalah yang ke-9. Ikhtalafu bimasil udhnaini hal dua sunatun au fardhotun. Para ulama ini berbeda pendapat, artinya khilaf. Khilaf itu pendapatnya tidak sama. Apakah mengusap kedua telinga? Ini bahasanya mengusap ya. Mengusap itu tidak sama dengan membasuh. Apakah mengusap kedua telinga ini merupakan kesunatan atau fardu? Sementara yang kita tahu di mazhab Syafi'iyah, orang wudu itu mengusap dua telinga itu kan hukumnya sunat. Tapi kita sekarang belajar tentang mazhabul arba'ah. Jadi kita tidak hanya mempelajari dari mazhab Syafi'i saja, tapi kita tahu dari mazhab yang lain itu seperti apa. Ternyata ulama lain selain Syafi'iyah itu ada yang mengatakan bahwa mengusap kedua telinga itu hukumnya fardu. Ada yang mengatakan sunnah seperti Syafi'iyah ya. Oke. Untuk lebih detailnya seperti apa? Ini kita lanjut ya. Nanti yang kita bahas selain itu sunnah atau fardu, wa hal yujaddidu lahuma al-ma'a amla. Ternyata juga ada bahasan ketika mengusap kedua telinga itu apakah perlu memperbaharui air atau tidak. Artinya sebelum kedua telinga itu apa? Usapan kepala ya. Usapan kepala itu langsung mengusap kedua telinga atau tidak. Ini ternyata ulama itu ada perbedaan pendapat. Kemarin video yang dicontohkan oleh Pak Munir itu ya, yang dipraktekkan oleh Habib Umar itu kan, kalau Syafi'iyah mungkin asing ya. Wudunya setelah apa itu kemarin? Yang mengusap telinga itu. Setelah mengusap kepala langsung ke telinga ya. Ya. Itu ternyata di mazhab lain itu ada yang memperbolehkan semacam itu. Jadi tidak salah. Cuma bagi kita asing saja. Yang nggak benar itu saling gampang nyalah nih. Ternyata ilmunya masih kurang ya. Ngapun Pak, kalau ini Pak. Ini konten ini. Oke. Jangan lupa subscribe ya. Oke, kita lanjut. Fahadaba ba'dun nasi ila annahu fardhotun. Nah, ternyata sebagian ulama itu ada yang mengatakan bahwa mengusap kedua telinga itu hukumnya fardu. Berarti wudu kalau tidak mengusap kedua telinga, wudunya tidak sah. Tapi ini mazhab siapa? Nanti kita bahas ini ya. Nanti mestinya ada ya. Karena ini pokok. Jadi kalau Syafi'iyah itu tidak wajib, hanya sunnah saja. Tapi ulama lain ada yang mengatakan itu hukumnya fardu, wajib, harus dilakukan ya. Wa annahu yujaddidu lahuma alma. Sebagian ulama juga ada yang mengatakan bahwa orang mengusap kedua telinga itu harus memperbarui airnya. Air yang digunakan untuk mengusap telinga itu harus mengambil air yang baru. Tidak boleh mengusap sebagian kepala langsung dilanjutkan mengusap kedua telinga. Ini yang dicontohkan kemarin, kepala langsung ke telinga. Ini ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Artinya ada yang mengatakan
mengusap telinga ini airnya harus baru. Ada yang mengatakan enggak. Oh, sama-sama betul. Yang penting kita harus tahu itu pendapatnya siapa. Wa mimman qala bihadzal qaul jama'atun min ashabi Malik wa yata'awwaluna ma'a hadza annahu madhhabu Malik liqaulihi fihima innahuma minar ra'si. Nah, sebagian dari ulama, orang ini isinya ulama yang berpendapat bahwa orang wudu itu harus menggunakan air yang baru ketika mengusap kedua telinga. Ini diantaranya adalah sekelompok ulama dari pengikutnya Imam Malik, dan mereka itu menafsiri bahwa hal demikian itu termasuk madhabnya Imam Malik. Jadi para santrinya Imam Malik itu berpendapat demikian. Ini karena menafsiri apa yang dikatakan oleh Imam Malik sendiri. Liqaulihi fihima innahuma minar ra'si. Karena Imam Malik itu menganggap bahwa kedua telinga itu bagian dari kepala. Kalau kedua telinga itu bagian dari kepala, berarti itu harus diusap. Karena Imam Malik itu mewajibkan mengusap kepala, usap keseluruhannya. Kalau telinga itu bagian kepala, berarti ini harus diusap. Dan ini tidak perlu mengambil air yang baru. Bagian kepala kok, berarti sama dengan kita mengambil air kita ke sini dengan sini sama saja. Ini telinganya bagian dari kepala. Sama dengan kita membasuh, misalkan wajah, kita membasuh air bagian sini, kemudian masih ada airnya, kita basuh ke hidung, ke basuh pipi yang sini, kan masih sama, karena ini sama-sama wajah. Nah, kalau ini dianggap sama dengan kepala, berarti tidak ada bedanya. Ini dengan ini disamakan, dari satu cara pengambilan airnya ini sama saja. Maaf, tadi saya jangkauan, saya hanya membantu biar mengkondisikan jalannya musyawarah. Maaf. Ini jatah 5.